Karena tawakal sebenarnya itu adalah pasrah diri semuanya kepada Allah. Yang penting zikir tetap jalan, solusi nanti Allah selesaikan sendiri. Salah. Ini ada yang memahami bahwa dengan kita berzikir banyak pada Allah, berkhalwat banyak kepada Allah, udah masalah kerja itu Allah yang urus semuanya. Kalaulah betul demikian, maka Nabi Muhammadlah orang yang pertama sekali seperti itu gaya hidupnya. Maka beliau tidak akan pergi berperang. Kenapa? Allah urus semua itu masalah orang kafir, apalagi orang kafir. Yang penting Nabi duduk di masjid, ya. Kemudian setelah itu Nabi berdoa dari masjid, orang kafir mati semuanya. Seperti kata orang Aceh dulu apa? Bak lubu gecang, Belanda mati. Ban. Di rumah gecang bak lubu. Dia waktu di rumah cuma cincang-cincang pohon lubu itu, ya. Udah Belanda mati sendiri. Nabi enggak ada begitu. Enggak ada Nabi cincang korma di rumah, Belanda apa kafir mati di sana. Enggak ada. Tapi justru Nabi ketika beliau pergi berperang, Nabi berkata apa? Allah suruh wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kepada mereka, dengan mereka, bersama dengan mereka. Allah perintahkan Nabi musyawarah dengan mereka, dengan para sahabat ketika akan pergi berperang. Musyawarah artinya apa? Mencari mana yang terbaik untuk membuat sebuah keputusan. Nabi suruh itu. Nah, orang mencari jalan terbaik mau untuk menghasilkan sebuah keputusan itu usaha habis-habisan. Ya, Nabi kenapa enggak pasrah sama Tuhan aja? Ngapain tanya sama orang yang lebih bodoh daripada beliau? Maaf. Sahabat enggak lebih alim daripada Nabi? Enggak. Pasti Nabi lebih alim daripada sahabat. Lalu kenapa Nabi tanya pada sahabat? Karena ikhtiar harus seperti itu. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang lain, "La tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung. Nih. Bagaimana? Taghdu khimasan taruhu bitanan. Burung itu pergi dari sangkarnya, dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi perut kosong, tapi ketika dia balik penuh. Nabi ajarkan bagi siapa saja yang memahami bahwa ya, tawakal pada Allah itu adalah Allah urus semua urusan, yang penting zikir saja, ya. Tawakal kepada Allah enggak perlu ikhtiar, enggak perlu berusaha. Nih, ambil hadis Nabi. Nabi suruh belajar tawakal sama burung. Begitu tawakal yang paling benar. Gimana burung tawakal? Burung tawakal adalah pergi dia dalam kondisi perut kosong, balik perutnya sudah kenyang. Ngapain dia? Zikir dia dengan duduk saja, bertengker begitu. Enggak, dipatuk sini, patuk sana, 100 kali patuk, mungkin 3 kali dia dapat. Dia cebur diri ke dalam sungai, ke dalam air untuk mencari ikan, belum tentu dia dapat, balik lagi. Tapi kemudian yang diukur apa? Pergi kosong perutnya, balik sudah kenyang. Wih, hebat sekali dia ya. Lihat prosesnya seperti apa. Tuh yang Nabi suruh lihat. Mau tawakal, lihat proses burung seperti apa. Begitu juga kita. Haruskah kita harus belajar pada burung? Iya, Nabi suruh belajar pada burung. Yang belum paham tawakal seperti apa, belajarlah pada burung. Dan sesuai dengan kata Imam Al-Qushairi dalam hal ini, kalau memang ini adalah orang sufi, lihat kembali kepada Imam Qushairi. Kata beliau, tawakal itu dalam hati, enggak ada masalah dengan gerak tubuh. Justru orang yang tidak menggerakkan tubuhnya untuk berusaha hanya dengan hati, maka dia hidup, ya, tidak penuh tawakalnya, tidak benar. Dan ini penyimpangan berarti, pemahaman sufi yang menyimpang. Ini kemudian menjadikan orang malas. Jadi janganlah gara-gara itu kemudian menjadikan ilmu sufi itu sebagai alat untuk menjadikan diri malas, akhirnya mencoreng nama daripada ilmu sufi yang sebenarnya.